الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الحاضرون اتق الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Segala puji kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Karenanya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakannya. Tidak lupa khotib berwasiat khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Dan semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adakah manusia yang hidup tanpa ujian? Enggak ada. Adakah manusia yang hidup tanpa pernah kena cobaan? Enggak ada. Maka itu yang pertama ditanamkan, bahwa kita hidup ini ada ujiannya. Itu yang pertama kali kita tanamkan. Seakan-akan kita saja yang kena. Enggak, semua orang kena. Contoh dalam kehidupan bersosialisasi, suaminya baik, istrinya nenek lampir. Istrinya baik, suaminya genderuwo. Suaminya baik, istrinya baik, mertuanya sundel bolong. Suaminya baik, istrinya baik, mertuanya baik, tetangganya suster ngesot. Suaminya baik, istrinya baik, mertuanya baik, tetangganya baik, anaknya tuyul. Jadi tidak ada hidup ini tanpa masalah, enggak ada. Bukan kita saja yang mendapat masalah ujian, bahkan Nabi kita terdahulu ada ujiannya. Contoh Nabi Musa, ia berhadapan dengan Raja Namrud, hendak dibakar dengan api. Sudah menikah,
ingin punya anak, ia berdoa selama 86 tahun. Sudah punya anak, anaknya disuruh disembelih. Itu ujian Nabi Ibrahim. Nabi Musa, ayahnya bukan penyembah berhala, tapi pembuat berhala. Berhala-berhala itu, nah ayahnya Nabi Musa yang buat, Azar namanya. Itu ujian Nabi Musa. Nabi Isa, ia berhadapan dengan Titus, raja Romawi. Ia dikejar-kejar, hendak dibunuh, digantung di tiang salib. Ujian dari Allah beragam-ragam. Contohnya bisa dalam bentuk kekurangan fisik, kekurangan harta, ujian di sekolah, ujian menahan nafsu saat berpuasa, dan bahkan kekurangan ibadah adalah ujian dari Allah untuk orang-orang yang berdosa saat di hari kiamat kelak. Jadi filosofinya adalah ujian diibaratkan seperti alat tempah emas. Semakin keras pukulan, semakin indah hasil akhirnya. Begitu pula manusia. Semakin sulit ujian yang ia hadapi, jika menghadapinya dengan sabar dan ikhlas, insya Allah ia akan mendapatkan hasil yang indah, yaitu tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau benih harus diterpa hujan agar tumbuh subur. Begitu pula kita, semakin banyak ujian yang kita hadapi, semakin baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita akan dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ujian adalah sarana meningkatkan derajat iman, layaknya ujian akademik, untuk kenaikan tingkat yang lebih sulit lagi. Dan Allah tidak akan membebani di luar batas kemampuan manusia, seperti yang telah disampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون. Yang artinya, dan sungguh kami akan memberikanmu ujian dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, ketakutan jiwa, dan bahkan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Lalu apa yang dimaksud dengan orang-orang yang bersabar? Yaitu allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yaitu sesungguhnya
segala sesuatu berasal dari Allah dan kepadanya akan kembali. Dan ayat 157 telah menyebutkan balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah mereka akan mendapat syafaat atau pujian, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merekalah orang-orang yang mendapat syafaat, mendapat petunjuk syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan bersikap sabar dan tidak mudah mengeluh saat menghadapi ujian. Khatib berpesan, tetaplah semangat, janganlah putus asa, karena sesungguhnya Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa la qadiyal hajat. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal fitna wal mihna wa su'al fitni ma zahara minha wa ma batana an baldina hadza qadatan wa an syahidi bil adil muslimina ammata ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuruhu yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Haqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.